Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahma Haruna, dosen dari Prodi Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megariski Makassar. Saya mengampu mata kuliah di semester ganjil dan genap, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas, keperawatan kesehatan reproduksi, dan promosi kesehatan. Mata kuliah yang saya ampu saat ini berkaitan dengan keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan masyarakat, yang dimana pendidikan ini saya tempuh di Universitas Hasanuddin. Keterkaitan antara kesehatan masyarakat dengan ilmu keperawatan yaitu menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan keperawatan kesehatan reproduksi dan keperawatan maternitas menggunakan prinsip tersebut untuk mencegah komplikasi kehamilan, penyakit menular seksual, kematian ibu dan bayi, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Sehingga ilmu kesehatan masyarakat menjadi dasar konseptual dan praktis bagi keperawatan maternitas dan reproduksi dalam merancang intervensi yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan sistem pelayanan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi, di mana mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan di semester genap yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi dengan mengacu pada kurikulum AIPNI yaitu sebagai berikut. CPMK 1, masalah-masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi. CPMK 2, pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing. CPMK 3, tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita. CPMK 4, manajemen kasus pada sistem reproduksi. CPMK 5, intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing. Fokus pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi adalah pembahasan tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan dalam kondisi berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan penekanan upaya preventif dan promotif yang menggunakan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Sehingga kegiatan belajar meliputi ceramah, diskusi, pembahasan kasus, pemberian tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, UTS, dan juga UAS. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa, yaitu penyakit pada kehamilan. Penyakit pada kehamilan yang pertama yaitu gestasional diabetes mellitus, kemudian hiperemesis gravidarum, kemudian hipertensi pada kehamilan, kemudian gangguan kardiovaskular pada masa kehamilan, dan juga anemia. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Namun, kami tetap membuka forum diskusi di luar dari jam pelajaran yang telah ditentukan. Adapun referensi yang kami gunakan mengacu pada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum AIPNI, ditambah dengan referensi pendukung seperti jurnal, artikel, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, yaitu metode DIA. D adalah delivery, I atau I adalah interaction, dan E atau A adalah assessment. Di mana pada D yaitu delivery,
saya akan memberikan penjelasan terkait materi yang tentunya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian I adalah interaction. Proses interaksi yang terjalin antara saya dan mahasiswa. Biasanya setelah saya memberikan materi, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami, atau membuka forum diskusi di mana mahasiswa melakukan presentasi dan mahasiswa lainnya menanggapi hasil diskusi dari temannya. Selanjutnya adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Biasanya pada pertemuan pertama sebelum masuk materi, saya sebagai koordinator mata kuliah menjelaskan terlebih dahulu kontrak perkuliahan yang mencakup tata tertib perkuliahan, presentasi penilaian, menjelaskan silabus mata kuliah. Untuk penilaian pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi itu sendiri adalah terdiri dari kehadiran, tugas, sikap, UTS, dan juga UAS. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat ya mengikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penyakit pada kehamilan ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita. Nah, sebelum kita masuk ke penyakit pada kehamilan, ada yang masih ingat materi minggu kemarin terkait dengan infeksi pada maternal? Angkat tangan. Ya, silakan. Ada infeksi seksual, infeksi infeksi TOS, terus infeksi virus COVID-19, terus infeksi human papilomavirus, terus infeksi Tractus genitalis, terus infeksi pasca-partum, terus infeksi HIV. Oke, ya luar biasa. Jadi plus dulu untuk temannya. Sebelum kita masuk, kita akan ketahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan berbagai penyakit yang umum terjadi pada kehamilan, kemudian menjelaskan dampak penyakit terhadap ibu dan janin, dan mengidentifikasi intervensi keperawatan yang tepat. Yang pertama adalah penyakit hiperemesis gravidarum, yaitu muntah berlebih selama kehamilan. Nah, dengan muntah berlebih ini bisa mengganggu aktivitas ibu selama hamil karena banyak banyak mengeluarkan cairan tubuh ya, banyak mengeluarkan cairan tubuh. Kemudian penyebabnya yang pertama ini ya, perubahan hormonal HCG meningkat tajam di awal kehamilan dan dengan kadar HCG yang tinggi berhubungan dengan kejadian hiperemesis gravidarum. Kenapa HCG? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa selama kehamilan itu terjadi perubahan hormon ya, bukan cuma HCG, estrogen, progesteron. Kemudian yang kedua, faktor psikologis ya, stres, kecemasan atau konflik emosional dapat memperparah kondisi. Nah, ini juga mempengaruhi ya, sedangkan manusia yang tidak hamil saja kalau stres akan meningkatkan asam lambung ya, bisa memicu terjadinya muntah, apalagi pada ibu hamil yang memang sudah dia beradaptasi dengan sesuatu yang baru pada tubuhnya. Kemudian ada faktor genetik ya, riwayat keluarga dengan hiperemesis gravidarum juga meningkatkan risiko tersebut. Kemudian ada faktor gastrointestinal, gangguan pencernaan, sensitivitas sistem cerna terhadap kehamilan dapat memicu hiperemesis gravidarum, reflux asam lambung atau infeksi Helicobacter pylori juga bisa jadi pemicu. Nah, ini Helicobacter pylori ini memang tempatnya di dalam lambung, sehingga ketika terjadi infeksi pada lambung, dia akan menyebabkan asam lambung semakin meningkat. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan ini perubahan hormonal tadi. Ketika terjadi perubahan hormonal ini, maka dia akan
merespon sphincter kardia yang membatasi esofagus dengan lambung, sehingga ketika terjadi istirahat sphincter kardia ini, maka asam lambung akan meningkat. Jadi apapun yang masuk ke dalam mulut ibu hamil, mau itu makanan, mau itu minuman, belum sempat diterima tubuh, belum sempat dicerna, dia keluar dengan sendirinya. Jadi tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ibu itu sendiri, ya, seperti itu. Kemudian faktor metabolik dan nutrisi terjadi karena cadangan karbohidrat yang rendah, misalnya setelah semalaman tanpa makan sehingga terjadi kekurangan nutrisi, salah satunya vitamin B6. Nah ini juga berkaitan semua ya, berkaitan dengan ini dan ini. Di mana ketika seseorang mengalami bermuntah ya, ketika seseorang mengalami bermuntah, otomatis dia akan kekurangan cairan, kekurangan nutrisi, karena sehingga yang diambil adalah cadangan lemak yang ada di tubuh ya. Seperti yang kita ketahui bahwa zat gizi itu ada 3, zat gizi makro ya ada 3, karbohidrat, apalagi protein, apalagi masih ingat pelajaran di semester 1, karbohidrat, protein, zat gizi makro, lemak ya, lemak. Jadi yang diambil tubuh untuk mempertahankan energi pada ibu hamil supaya badannya tidak lemas adalah cadangan lemak yang ada di tubuhnya. Jadi ketika cadangan lemak ini semakin berkurang, maka tubuh tersebut akan mengalami lelah, lemas, letih, sehingga bisa mengganggu aktivitas hariannya ya, bisa mengganggu aktivitas hariannya. Kemudian yang terakhir faktor imunologi, respon imun tubuh terhadap jaringan-jaringan yang dianggap asing bisa memicu reaksi sistemik seperti paralisis gravidarum. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ibu hamil itu harus beradaptasi dengan tubuhnya yang baru. Janin itu adalah kombinasi antara pertemuan dari genetik ibu dan genetik ayah menjadi janin, dan tubuh ibu ini ketika ada janin ini dianggap sesuatu yang baru, asing ya, apalagi dia membawa genetik ayah, sehingga pada saat janin ada di dalam perut ibu akan respon imun ibu ya, respon imun ibu akan beradaptasi dengan adanya janin tersebut. Nah ketika beradaptasi dia akan memicu mual dan muntah seperti itu. Sampai di sini dipahami? Selanjutnya kita masuk ke gejala, penanganan dan perbaikan. Gejalanya apa? Karena dia kekurangan nutrisi, kekurangan cairan, karena mual muntah, maka bisa menyebabkan dehidrasi, elektrolitnya terganggu dan penurunan berat badan. Kemudian bagaimana penanganannya? Nah penanganannya pemberian cairan intravena untuk membantu supaya ibunya bisa kenapa? Ayo ada yang bisa jawab. Kenapa ibu diberikan cairan intravena, cairan infus? Kenapa harus diinfus? Ada kebijakan kekurangan cairan. Ya, salah satunya itu supaya tidak kekurangan cairan. Ketika terjadi kekurangan cairan atau kekurangan nutrisi, ini akan mempengaruhi juga produksi urinnya ya. Yang kedua adalah diabetes mellitus gestasional. Jadi ini apa ini? Pernah dengar? Jadi ini adalah diabetes yang terjadi selama masa kehamilan ya. Penyebabnya, faktor risikonya apa? Usia matang. Jadi kehamilan yang terjadi di atas usia 30. Ada teori yang mengatakan di atas usia 30 tahun, ada juga teori yang mengatakan di atas usia 35 tahun ya. Kemudian obesitas, kegemukan. Nah ini obesitas. Jadi pada saat merencanakan kehamilan ya, sebaiknya berat badannya dikontrol terlebih dahulu supaya tidak terjadi obesitas ya, seperti itu. Tetapi obesitas ini bisa juga terjadi selama masa kehamilan. Kemudian multiparitas, ibunya sudah melahirkan lebih dari satu kali, Kemudian riwayat keluarga, berarti ada faktor genetik, faktor keturunan. Kemudian riwayat
bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram. Ya, jadi bayinya besar. Kemudian riwayat diabetes gestasional terdahulu. Jadi pada kehamilan sebelumnya ibunya pernah mengalami diabetes. Ya. Nah, adapun penanganannya diet sama dengan tadi diet. Kalau orang mencegah penyakit diabetes, apa yang perlu dikurangi? Gula. Gitu ya. Kemudian melakukan olahraga dan memberikan insulin jika perlu. Ya. Adapun pencegahannya ini seperti penelitian yang pernah saya lakukan, bagaimana mencegah diabetes gestasional pada ibu. Ya. Yang pertama, pola makan seimbang. Jadi makannya itu harus seimbang, harus sesuai dengan nutrisi tubuhnya. Tidak makan sembarangan, tidak makan junk food, apalagi tidak mengkonsumsi gula secara berlebih. Biasanya kan seperti yang kita lihat sekarang sangat banyak penjual minuman manis ya di sekitar kita. Nah, itu sebetulnya itu dikurangi. Kemudian apalagi? Jadi ini semua berkaitan ya. Selain pola makan seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik, meskipun pada beberapa ibu hamil di trimester awal tidak ingin melakukan aktivitas fisik berat, tetapi bisa dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan yang lain, tenaga kesehatan terkait, misalkan dokter atau perawat, apakah dengan kehamilan di trimester awal ini tetap bisa melakukan aktivitas fisik atau tidak. Ya. Kemudian pantau berat badan. Berat badan ini masih berkaitan dengan pola makan seimbang ya, dengan diet. Kemudian pemeriksaan antenatal care yang rutin. Jadi selama masa kehamilan rutin memeriksakan diri. Jadi ada preeklampsi dan eklampsi. Kalau preeklampsi tekanan darah meningkat dengan proteinuria. Kalau eklampsi ditambah dengan faktor risikonya usia kurang dari 20 atau lebih dari 35. Kehamilan pertama paling sering terjadi, meskipun bisa juga terjadi pada kehamilan lebih dari sekali ya, tapi paling sering ditemukan pada kehamilan pertama. Kemudian obesitas dan hipertensi kronis sebelumnya. Jadi sebelum hamil memang sudah mengalami hipertensi ya. Kemudian penyakit ginjal, diabetes atau autoimun, kehamilan kembar, dan riwayat preeklampsi sebelumnya. Jadi dia sudah pernah mengalami preeklampsi pada kehamilan sebelumnya. Bagaimana penanganannya? Bisa kita lihat bahwa hipertensi ringan ini 140 sampai 159 per 90 sampai 109 km/jam. Jika tanpa gejala, cukup dengan istirahat. Dia seimbang, cukup cairan dan protein. Jadi usahakan minum cairannya terpenuhi, minumnya terpenuhi. Kemudian pantau tekanan darah dan protein diri secara rutin, pemantauan berat janin dan BSG, pertumbuhan janin. Jadi seperti tadi, semua saling berkaitan satu sama lain, bahwa rutin melakukan pemeriksaan antenatal care. Karena pada saat pemeriksaan antenatal care itu dilakukan screening, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, apalagi suhu tubuh, semua TTP ya, TTP, dan juga biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium, BSG dan sebagainya. Kemudian hipertensi sedang sampai berat. Nah, obat anti hipertensi biasanya diberikan jika tekanan darahnya sudah lebih dari batas normal ya. Kemudian pemberian magnesium. Nah, ini diberikan di rumah sakit. Ya, jadi bukan perawat yang memberikan, tetapi kita berkolaborasi dengan dokter. Ya. Kemudian monitoring laboratorium hasil labnya ya, dan evaluasi janin. Adapun pada saat persalinan, hipertensi pada persalinan, jika usianya kurang dari 37 minggu, maka segera lakukan lebih dari 37 minggu, segera lakukan persalinan. Oke, skleranya pucat ya. Oke, sklera nampak anemis. Apalagi yang bisa kita lihat bagaimana, apakah orang ini anemia atau tidak? Apalagi kita bisa. Seperti yang disebutkan tadi ya oleh Angel, yang pertama mudah lelah, pusing,
lemas, sesak napas, kulit pucat, sama dengan seleranya tadi anemis ya, nampak anemis, denyut jantungnya cepat, nafsu makannya menurun, dan biasanya disertai dengan dingin ya, dingin di ujung-ujung ekstremitas. Kemudian bagaimana dampaknya? Dampaknya bisa menyebabkan kelelahan, bisa menyebabkan persalinan prematur, bahkan bayinya mengalami berat badan makin rendah ya, BBL. Penata laksanaannya, suplementasi zat besi, konsumsi makanan tinggi zat besi. Nah, kita pernah belajar mengenai gizi, ya, nutrisi ya. Makanan apa saja yang mengandung zat besi? Ada yang masih ingat? Daging apa? Oke, apalagi? Apalagi yang mengandung zat besi tinggi, makanan yang mengandung zat besi tinggi. Apa? Oke, apalagi? Apalagi? Oke, ya. Jadi semua yang disebutkan itu mengandung zat besi tinggi ya. Kemudian jika thalassemia, jika ibunya mengalami thalassemia, menderita thalassemia, maka segera rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan ya. Kemudian pencegahannya suplemen rutin PP dan folat. PP itu zat besi ya, zat besi dan asam folat sebagai awal kehamilan. Kemudian screening hemoglobinnya di awal kehamilan dengan kontrol rutin, pelacakan seimbang dan bergizi, edukasi ibu hamil melalui posyandu dan kelas ibu hamil. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas. Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah dijelaskan tadi? Oke, boleh. Oke, silakan, Rimosa. Yang saya tahu tentang hipertensi ya, ada dua prevalensi ya. Yang pertama prevalensi itu ditandai dengan tekanan darah tinggi dan juga ditandai dengan proteinuria. Kalau prevalensi itu ditambah juga dengan kejang-kejang. Penyebabnya itu pertama hamil di atas usia 35 tahun. Yang kedua biasa juga karena kehamilan kembar dan juga ada riwayat hipertensi sebelumnya. Dan pengobatannya itu seperti bisa melalui rutin pemeriksaan ya. Masih ada yang menyimpulkan? Jadi saya akan menyimpulkan tentang hyperemesis gravidarum pada ibu hamil, di mana kondisi ini itu ibu hamil mengalami mual muntah, tidak dapat asupan yang masuk di dalam mulutnya itu belum sempat diproses keluar kembali, yang mengakibatkan penurunan berat badan pada ibu hamil, dehidrasi, lelah, dan dampak untuk janinnya itu bisa berat badan lahir rendah atau bahkan prematur. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi beberapa kesimpulan dari teman-temannya ya. Nah, kesimpulan secara umum, penyakit kehamilan berisiko, dia berisiko ya pada ibu dan janin. Kemudian deteksi dini dan manajemen itu sangat penting dilakukan, di mana peran perawat memberikan edukasi, melakukan monitoring dan memberikan rujukan. Jadi ingat ya, peran perawat harus mampu memberikan edukasi sebagai ibu oh, kemudian monitoring, kemudian memberikan. Ada contoh kasus, ada 5 nomor contoh kasus. Kalian bisa mengerjakan, memilih jawaban mana yang tepat sesuai dengan pertanyaan di atas. Silakan dikerjakan. Nanti saya akan memilih satu orang siapa yang akan menjawab. Oke. Jadi seorang ibu hamil usia kehamilannya 9 minggu datang dengan keluhan mual muntah hebat, tidak dapat makan, tampak lemah dan dehidrasi. Diagnosis yang paling tepat adalah C. Oh ya, jadi sebagai besar dan C ya, betul, hiperemesis gravidarum ya. Kemudian contoh soal kedua, Nyonya D, G3
Tapi ini dalam keadaan hamil ya. Kemudian A1, berarti 1 kali abortus. Nah, usia kehamilannya 30 minggu, datang kontrol kehamilan. Hasil pemeriksaan labnya kadar gula darah puasa 132 dan 2 jam postprandial 190. Ia belum pernah mendapat edukasi terkait pola makan dan aktivitas fisik. Apa tindakan perawatan yang paling tepat? Oke, luar biasa ya. Gampang-gampang soalnya ya. Oke, jadi dia memberikan edukasi tentang gizi-gizi. Nah, ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini membuat laporan pendahuluan terkait kasus yang sudah dijelaskan. Jadi kelompok 1 hiperemesis gravidarum, kelompok 2 gestasional diabetes, kelompok 3 hipertensi, dan kelompok 4 anemia. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Iya, silakan. Deadline tugasnya pertemuan berikutnya ya. Tugasnya dikumpulkan. Oh, Dino, laporan pendahuluan itu apa? Ya, jadi laporan pendahuluan itu mulai dari konsep, kemudian konsep keperawatan, ya. Konsep keperawatannya yang bagaimana pemeriksaan pekerjaan ya, kayak gitu. Kemudian pekerjaan ke sistem. Kemudian setelah itu masuk ke analisa data, diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan untuk laporan pendahuluan itu tidak boleh sedikit, harus banyak. Jadi cari diagnosa sebanyak-banyaknya yang mungkin bisa muncul pada kasus-kasus tersebut ya. Minimal 10 diagnosa. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kenapa tidak ada pertanyaan? Oke. Ini dibuat dalam bentuk makalah dan juga PowerPoint. Bukan minggu depan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kalian harus tetap banyak-banyak belajar baik itu dari buku maupun dari jurnal ya. Karena kedepannya kalian akan terjun langsung bertemu dengan pasien. Oke, kalau begitu cukup sekian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.